Pernah gak sih kamu ngerasa dulu waktu baru nikah rasanya kayak film romantis? Malam-malam panjang, pelukan hangat, tatapan yang bikin deg-degan. Tapi makin kesini yang panjang malah daftar tugas. Kerjaan, deadline, cucian, anak rewel, badan pegel kayak abis lomba panjat pinang. Nah, kalau kamu ngerasa seks kamu makin garing, santai aja. Hari ini kita bakal kupas kenapa seks bisa jadi datar, dan yang lebih penting, gimana cara kita bangkitin lagi tanpa drama, tanpa ngebebanin siapa-siapa. Sebelum kita ngomongin solusi, kita tuh perlu ngerti dulu apa sih yang bikin seks bisa terasa kering, hambar, bahkan kayak rutinitas robot. Yang pertama bisa jadi karena kelelahan. Kelelahan tuh musuh dalam selimut. Kadang kita ngerasa, aku cuma capek sedikit. Tapi faktanya, menurut riset dari Journal of Sexual Medicine tahun 2023, hampir 60% pasangan melaporkan keinginan seksual mereka menurun drastis karena stres kerja dan capek seharian. Ya wajar banget sih, kalau badan aja udah teriak, tolong aku mau rebahan, ya gimana mulut mau bisikin rayuan. Jadi jangan terburu-buru nyalahin pasangan kalau tiba-tiba pas malam-malam dia lebih nonton YouTube daripada kadel-kadelan. Yang kedua, karena ngurus anak. Ya benar, anak itu rezeki luar biasa. Tapi kalau stres ngurus anak, itu bonus paketannya. Data dari Archives of Sexual Behavior tahun 2022 bilang pasangan yang punya anak kecil mengalami penurunan frekuensi seksual sampai 20% dibanding pasangan tanpa anak. Capek ngurus makan, mandi, tantrum, PR sekolah, udah habis energinya. Jadi kalau kamu lagi ada di fase ini, it's normal, kamu gak gagal kok. Kamu cuma manusia. Nah, yang ketiga nih, ini jebakan Batman modern, yaitu sosmed, drama Korea, film-film romantis. Coba kita nonton pasangan yang tiap malam kayak konser cinta, terus kita ngebandingin dengan suami atau istri kita. Loh, kok pasangan aku kayak gitu? Loh, kok hubungan aku gak sepanas itu? Padahal itu semua settingan. Seks kan bukan lomba gaya. Seks yang sehat itu tentang koneksi, bukan performa. Aku pernah dapet cerita dari satu pasangan suami istri. Sebut aja namanya Rina dan Adi. Mereka udah nikah 7 tahun, anaknya 2, kerja dua-duanya. Sampai satu malam, Rina tuh ngerasa, aku ini kayak mesin, urus rumah, kerja, anak, terus seks. Duh, males banget. Terus si Adi merasa rejected. Awalnya diam-diam aja, tapi lama-lama makin jarang ngobrol, makin jauh. Sampai akhirnya mereka mulai suatu kebiasaan kecil, yaitu ngobrol 15 menit sebelum tidur, pelukan tanpa ekspektasi seks, dan mijit ringan sambil ketawa-ketawa. Semuanya gak langsung instan, tapi 2 bulan kemudian mereka ngerasa hubungan mereka hidup lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya nih. Gimana cara membangkitkan lagi api asmara tanpa harus pura-pura jadi orang lain? Yang pertama, bagi beban. Iya, riset dari Journal of Family Issues tahun 2023 bilang pasangan yang adil dalam tugas rumah tangga punya tingkat kepuasan seksual lebih tinggi. Jadi buat para suami, udah gak usah terlalu banyak gaya. Bantuin tuh istrinya nyuci piring. Itu udah kayak foreplay loh bagi mereka. Nah, yang kedua, buat waktu khusus. Seminggu sekali coba ngobrol. Gak usah yang berat-berat. Bisa tanya sesimpel, hal lucu apa yang terjadi minggu ini? Nah, dari obrolan kecil kayak gini, kamu buka pintu koneksi emosional di antara kalian. Dan yang terakhir, turunin ekspektasi. Seks kan bukan soal keren-kerenan.
Kadang yang paling nikmat itu seks sederhana. Yang penting ada rasa, ada kejujuran, dan ada sentuhan. Sekarang ayo kita bahas beberapa mitos dan fakta seputar kehidupan seksual dalam pernikahan. Mitos pertama, seks yang baik itu harus sering dan penuh gairah. Tapi faktanya, kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Seks yang memuaskan itu gak selalu berarti sering, tapi lebih kepada koneksi emosional dan kepuasan bersama. Terus mitos yang kedua, setelah punya anak, kehidupan seks pasti hancur. Well, faktanya memang ada tantangan, tapi dengan komunikasi dan usaha bersama, kehidupan seksual bisa tetap memuaskan bahkan setelah punya anak. Terus mitos ketiga, pria selalu siap untuk seks, wanita enggak. Faktanya, kebutuhan dan keinginan seksual itu tuh bisa berbeda-beda setiap individu, ya terlepas dari gendernya. Komunikasi kan adalah kunci untuk memahami satu sama lain, ya berarti dikomunikasikan. Kalau dipikir-pikir ya, tubuh pasangan itu kan titipan, bukan hak penuh buat dipakai seenaknya. Kalau kita sentuh dengan kasih, dengan niat memuliakan, hubungan itu gak cuma memuaskan badan, tapi juga menguatkan jiwa. Setiap pelukan yang tulus, itu udah ibadah kecil. Oke, kalau kamu pernah ngerasain hal serupa, atau mungkin sekarang lagi ada di fase itu, yuk bagiin cerita kamu di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi bekal berharga buat orang lain yang jalanin hal yang sama. Dan kalau kamu ngerasa konten kayak gini penting, jangan lupa klik like, share ke pasangan atau teman yang kamu sayang, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol, belajar, dan tumbuh bareng di ruang yang sehat ini. Karena cinta itu bukan soal seberapa sering, tapi seberapa dalam kita mau mengerti dan nyembuhin bareng.